Dia dapat hadirat Tuhan, kami merenungkan betapa besar cinta kasih sayang Tuhan berlaku bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh menikmati kesempatan untuk kami boleh datang memuji, memuliakan Tuhan. Itu merupakan sebuah anugerah yang terindah buat setiap kami, sehingga kami boleh datang ke tempat ini. Kerinduan kami sama, yaitu dalam memuji, memuliakan Tuhan. Bukan setiap hari kami seluas-luasnya Engkau hadir ketika setiap hidup kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berarti. Kehidupan kami menjadi kehidupan yang berpemenang di dalam Kristus Tuhan. Sebab kami tahu tantangan yang ada di hadapan kami adalah tantangan yang tidak mudah. Namun kami percaya bahwa hanya anugerah Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Saatnya kami akan membuka hati kami, biar setiap kesempatan yang baik ini menjadi kesempatan yang terindah buat kami menikmati sesuatu dari Tuhan, dan kami menangkap sesuatu yang dari Tuhan. Oleh itu, persiapkan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati benar-benar firman yang memberkati setiap kami. Oleh itu, dalam kesempatan ini, Bapak Ibu, saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk ada di depan ini, untuk mereka juga ambil bagian dalam menikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Buka hati untuk zaman anak-anak sekolah minggu, di hadirat-Mu Kau ambil seluruh hidupku, kita baru berdekat. Segala buka hati untuk zaman memanggil Haleluya, kita semua yang percaya berkata apa yang dipuji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada pada hari ini, saya bersyukur dan kita semua sepatutnya bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan boleh menolong Bapak Ibu kita semua sehingga kita boleh ada sampai hari ini.
Secara khusus pada hari ini merupakan minggu yang kedua dalam perjalanan bulan yang kedua ini. Saudara, Bapak Ibu, saya percaya kita menikmati berkat Tuhan sepanjang hari-hari kita. Amin. Oleh itu Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya terdorong untuk menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan buat Bapak Ibu, yang mana hari ini saya melihat bahwa dalam gereja kebanyakan itu mencanangkan tentang sebuah kotak yang namanya perpuluhan. Ya, saya melihat setiap gereja itu, saya tidak tahu gereja yang berlatar belakang Protestan kental atau karismatik atau prophetic apostolik, saya melihat bahwa pencanangan ini itu terlihat ada di setiap gereja. Namun Bapak Ibu, setiap pencanangan ini, setiap apa yang kita nyatakan, biar Bapak Ibu saya rindu kita memahami, supaya benar-benar dari apa yang kita canangkan itu kita benar-benar mengalami. Jangan kita ada perpuluhan tapi kita tidak mengalami perpuluhan. Bapak Ibu, saya katakan demikian, itu ada dua sisi. Mengalami perpuluhan, kalau Bapak Ibu kita taruh perpuluhan, berarti Bapak Ibu harus mengalami namanya pelipat gandaan. Ya, jangan kita adakan kemudian kita tidak mengalami itu. Unsurnya saya sebut ini bukan unsur ke saya sebagai gembala, bukan unsur hamba Tuhan, bukan. Tapi Bapak Ibu kita semua hendaknya mengalami perpuluhan itu. Karena itu adalah perjanjian. Perjanjian antara kita manusia dengan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, perpuluhan itu dicanangkan antara kita dengan manusia, kita dengan Tuhan, bukan antara Bapak Ibu jemaat dengan gembala, bukan. Ya. Indikasi perpuluhan itu, inti dari perpuluhan itu adalah sebuah perjanjian antara kita dengan Tuhan, bukan Bapak Ibu jemaat dengan gembala, bukan. Kalau Bapak Ibu kita berjanji, Bapak Ibu saya bisa berdusta. Oleh itu latar belakang asal mula perpuluhan, Bapak Ibu harus kita pahami. Saya memang gak wajar menyampaikan ini karena kita dari berbagai latar belakang gereja, ya. Oleh itu kalau kita ada di satu kandang ini, saya rindu kita memahami apa yang kita lakukan. Saya rindu kita memahami apa yang kita perbuat, supaya kita tidak menjadi orang yang cuma ikut rame. Tapi Bapak Ibu kita sama-sama mengalami itu. Bapak Ibu saya mencatat di sini, alangkah baiknya sebentar akan ada sebuah tanya jawab supaya kita nangkap sama-sama, ya. Saya buka semacam sharing agar benar-benar kita menangkap sesuatu lewat firman Tuhan ini. Bapak Ibu, asal mula perpuluhan ini dicatat Alkitab. Ini di dalam Kejadian 14 ayat 17 dan 18. Boleh ditayangkan firman Tuhan ini. Kejadian 14 ayat 17 dan 18. Tema tahun gereja itu open heaven, surga terbuka. Nah, bagian surga terbuka ini adalah bagian ini juga sebenarnya, supaya tidak ada hambatan, supaya tidak ada rintangan, tetapi benar-benar terbuka sehingga kita punya akses menikmati sesuatu dari Tuhan, bukan dari gembala, bukan, tetapi menikmati akses dari Tuhan. Sudah ketemu? Iya. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom menyusul dia ke lembah Sawe, yang di lembah raja Melkisedek, raja Salem, membawa roti dan anggur. Dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ayat. Lalu yang berkata Abraham katanya, diberkatkan kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Terus. Dan yang lalu Abraham
Saudara, lanjut kita baca pada ayat yang Kejadian 28 ayat 20 dan 22. 1, 2, 3. Lalu berdasarkan Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh hari ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat dan ayahku, maka Tuhan akan menjadi dan batu yang kulihat sebagai bukti ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu bersemakan tersebut kepadamu. Bapak Ibu, dari dua ayat tadi dengan dua tokoh yang berbeda, Abraham sama Yakub, itu mencanangkan tentang perpuluhan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa persepuluhan ini merupakan sebuah ikrar perjanjian, ya, perjanjian antara kita dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kebanyakan banyak orang itu mengalami sebuah berat hati ketika kita bahas tentang ini. Jarang dibahas, jarang disinggung tentang perpuluhan, cuman otaknya ada. Tapi saya tidak ingin seperti itu, Bapak Ibu. Saya orang butuh uang, saya sama Tuhan yang butuh uang, tapi jangan sampai pencanangan tentang perpuluhan itu menjadi sebuah momen untuk meraup, menindas, bahkan menekan setiap jemaat. Tapi Allah baiknya jemaat itu memahami dan mengerti tentang perpuluhan itu sehingga tidak ada kesan menindas, tidak ada kesan peruntukan juga perpuluhan nanti. Ya, jangan sampai perpuluhan itu jadi sebuah kantong, jadi sebuah sasaran untuk memeras bahkan menindas jemaat sehingga jemaat itu terkesan seakan-akan terpaksa. Tapi harus penuh kerelaan supaya benar-benar dia memberi itu dan dia juga diberkati. Saya percaya ketika orang menjalankan perpuluhan itu dengan benar, dengan betul, Bapak Ibu, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Abraham itu dengan sebuah itikat baiknya, ketika dia mengalami sebuah kemenangan dalam peperangan, dia menikmati sebuah kekayaan yang luar biasa. Dia tahu bahwa itu karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Demikian juga Yakub juga mengatakan di dalam konteks ayat ini. Yakub itu berinisiatif, dia tahu kalau Tuhan menyertai aku, dia kasih saya makanan roti di tengah-tengah perjalananku dan memberikan hasil yang aku dapatkan sampai aku bisa kembali ke rumah orang tuaku, maka aku akan memberikan 1/10 dari hasil. Bapak Ibu tahu, Yakub itu keluar dari rumahnya dengan tangan kosong. Namanya pelarian tangan kosong. Tapi kalau dia bisa pulang dengan bawa anak-anak, dia bawa keluarga, dia bawa sampai kawanan domba yang cukup besar jumlahnya, itu semua dia sadari karena Tuhan. Makanya ketika sebuah wujud pernyataannya, dia ungkapkan sebuah perjanjian yang namanya perjanjian persepuluhan. Sebagaimana kita baca tadi. Dan batu yang kuberikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kalau yang bukan dari Tuhan jangan kasih 1/10. Amin. Tapi yang datang dari Tuhan, kalau yang haram jangan kasih 1/10-an, Bapak Ibu. Tapi apa yang kudapatkan darimu akan kuberikan 1/10. Kalau hasil korupsi jangan kasih, karena itu bukan berkat Tuhan. Tapi yang Bapak Ibu persembahkan itu harus yang berkat Tuhan, harus dari berkat Tuhan. 1/10-nya itu dipersembahkan.
sebuah pernyataan dari kedua tokoh Alkitab yang kita kenal sebelum hukum Musa berlaku ya. Sebelum hukum Musa berlaku, Bapak Ibu, ini sudah dicanangkan oleh dua tokoh yang kita kenal, yaitu Abraham sama Yakub. Nah, hari ini di zaman Musa menuliskan perpuluhan itu dalam Imamat 27 ayat 30. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah yang baik, dari hasil benih di tanah ya, dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Bapak Ibu, persepuluhan itu ditulis di dalam Alkitab, juga di dalam Imamat, bahwa persepuluhan itu dicatat di sini pertama adalah milik Tuhan. Pertama adalah milik Tuhan. Kemudian yang kedua itu persembahan kudus buat Tuhan. Sepersepuluh itu adalah kudus buat Tuhan, dan kedua adalah milik Tuhan. Mengapa orang Kristen memberi perpuluhan, Bapak Ibu? Karena itu sebagai wujud nyata kita sadari bahwa kita mengembalikan milik Tuhan. Mengapa orang Kristen memberi perpuluhan? Karena itu merupakan sebuah wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Jadi ada pujian penyembahan, kita ibadah juga itu bagian. Tapi perpuluhan juga itu cara kita menghormati Tuhan lewat persembahan persepuluhan. Kemudian perpuluhan itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, apa tujuan kita memberi persepuluhan itu? Gunanya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa kita lihat di dalam Nehemia 10 ayat 37. Ya, kita baca 1, 2, 3. Dan tepung-jelai kami yang mula-mula dan persembahan khusus kami dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Bapak Ibu lihat bilangan 18 ayat 21. Iya, kita baca. Mengenai bagi Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang-orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Bapak Ibu, tujuan perpuluhan itu sebenarnya di latar belakangnya di zaman Musa. Tuhan berbicara bahwa bangsa Israel itu ada 12 suku, tetapi ada satu suku yang tidak memiliki harta warisan, tidak memiliki bagian warisan yang sebenarnya harus menjadi bagian rata bagi setiap suku. Tetapi ada satu suku yang dikhususkan, itu tidak diberikan tanah, tidak diberikan warisan bagian mereka, tetapi mereka itu bertugas sebagai pekerja, sebagai imam, sebagai suku Lewi yang bekerja untuk ada di pelataran Tuhan, yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dari 11 suku itu mereka diwajibkan untuk bawa persembahan itu sama suku Lewi ini. Dan mereka tidak akan kerja apa-apa lagi, mereka hanya ada di rumah Tuhan. Mereka mengerjakan baik itu korban-korban, baik itu sembelihan dan lain sebagainya. Mereka punya tugas itu. Jadi harus mereka dominan, aktif, full, maksimal dalam melayani Tuhan. Di antara mereka harus menjadi perantara antara Tuhan sama umatnya. Jadi persembahan persepuluhan ini dibawa ke mereka. Dibawa ke mereka dengan catatan bahwa mereka akan menggunakan dengan baik, sebaik mungkin untuk ada sebuah putaran, ada sebuah pekerjaan yang terus aktif dalam pekerjaan Tuhan. Jadi perpuluhan itu harus dibawa ke rumah Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Maleakhi. Kemudian selanjutnya, tujuan perpuluhan itu, peruntukan juga dapat disebutkan di dalam
12 ayat 85. 1, 2, 3. Karena mereka lah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Kemudian ayat yang seterusnya di ayat yang Nehemia 13 ayat 5. Menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya Orang membawa bilik itu ke tempat sajian menyanyikan persembahan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi. Para penyanyi dan para pintu gerbang dan termasuk bagi para imam. Bapak Ibu, dari bacaan yang kita baca tadi, dari beberapa ayat tadi itu menjelaskan bahwa tujuan persembahan persepuluhan itu dibawa ke mereka sebagai orang yang aktif bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Tujuan perpuluhan itu untuk menjadi sebuah operasional pekerjaan Tuhan agar lancar. Kalau saya pelajari Bapak Ibu di tradisi Yahudi, orang Yahudi itu memberikan persepuluhan itu ada tiga model. Saya temukan tadi 3 model pemberian mereka, Bapak Ibu. Ada perpuluhan yang diberikan yang pertama kepada orang Lewi itu setiap tahun, ya, setiap tahun. Dan kemudian ada yang kedua perpuluhan perayaan yang diberikan setiap akhir tahun. Jadi ada sebuah perayaan dan itu orang-orang Israel yang ada di jauh dari Israel itu akan berdatangan untuk memberikan persepuluhan. Itu bisa saja dengan bentuk uang atau bisa saja dengan ternak. Kemudian ada persepuluhan yang khusus untuk orang Lewi juga, itu setiap 3 tahun sekali. Dan sampai pada 6 tahun terakhir itu akan ada waktunya, ada 1 hari di mana 1 hari raya orang Israel itu merupakan tahun yang ke-7. Orang yang mau utang-utang itu dianggap lunas, harus lunas, harus dianggap lunas di tahun yang ke-7. Jadi orang yang membawa perpuluhan di berbagai macam tahapan untuk orang Israel. Tapi hari ini kita tidak bahas mengenai itu. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana peruntukan persepuluhan itu. Persepuluhan itu diperuntukkan orang-orang Lewi dan termasuk pekerja, para penunggu pintu gerbang, bahkan para penyanyi. Pokoknya peruntukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi perpuluhan itu bukan sebatas kebutuhan gembala. Kebanyakan gereja itu mencanangkan bahwa persepuluhan itu hanya diketahui oleh gembala. Kalau pengerja-pengerja, kalau boleh jangan disentuh. Tidak begitu Bapak Ibu. Sehingga jangan heran kalau ada gembala, istrinya dekat tangan, kalau angkat tangan begini, dekat kalau ada hamba Tuhan yang sampai kaya raya Bapak Ibu, memang Tuhan berkati kita. Tapi jangan sampai motivasi kita salah. Ya, kalau kita pelayanan kemudian kita diberkati itu puji Tuhan, tapi kalau tidak pelayanan tapi mendesak kita dilayani, Bapak Ibu, itu yang salah. Kalau kita tidak terlalu maksimal tetapi kita memaksakan untuk jemaat memberi persembahan, Bapak Ibu, itu keliru sekali. Jangan terkesan kita menginstruksikan orang mempersembahkan sesuatu yang berkualitas, yang bermutu, tapi kita sendiri justru kalau disuruh tidak akan mau. Jangan seperti itu. Kalau boleh kita jadi contoh dan teladan orang yang mempersembahkan. Amin. Karena memberi persembahan persepuluhan Bapak Ibu itu bukan kerugian. Saya katakan Bapak Ibu di tempat ini bahwa persembahan persepuluhan itu bukan sesuatu yang memberatkan. Bagi yang tidak paham, bagi yang tidak melakukan itu berat. Tapi orang yang pernah melakukan, orang yang penuh sukacita melakukan, bahkan menikmati perpuluhan itu sendiri, dia anggap itu kesukaan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu lihat di dalam Ulangan 14 ayat 8. Kita baca. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu, dan engkau menaruhnya di dalam kotamu. 29. Maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian
pusaka bersama-sama dengan engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha kerjakan tanganmu. Bapak Ibu, ini peruntukan. Perpuluhan itu ditunjukkan sama orang Lewi, kemudian selanjutnya sama siapa? Orang asing. Kemudian anak yatim. Kemudian selanjutnya janda yang ada di tempatmu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada gembala, ada hamba Tuhan, ada pengerja yang menerima perpuluhan, tapi dia acuh dengan sekelilingnya terhadap janda-janda, terhadap orang miskin, terhadap orang yatim piatu, Bapak Ibu, itu bukan peruntukannya. Peruntukan kita harus peruntukan juga ke sana. Itu juga tentang penjangkauan ada di perpuluhan. Karena di situ berdapat tentang tujuannya untuk yatim, untuk janda, untuk mereka-mereka yang terbuat. Orang yang asing, Bapak Ibu, orang asing itu bukan orang yang kita tidak kenal. Mungkin kita kenal, tapi mungkin asing dalam sebuah persekutuan. Alokasikan juga untuk itu, Bapak Ibu, kalau perlu. Bagaimana dia tahu engkau sadar memberi perpuluhan kalau engkau tidak pernah menyentuh mereka dengan perpuluhan itu? Dan bagaimana kita memberi perpuluhan, Bapak Ibu? Di mana Bapak Ibu bertumbuh? Gereja di mana engkau bertumbuh, di situlah engkau tahu. Jadi peruntukan perpuluhan adalah untuk orang yatim, anak-anak, orang asing, bahkan janda-janda yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, Malaikat 3:10 dikatakan demikian, 1-3, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan? Bapak Ibu, bawalah seluruh persembahan persepuluhan, seluruh yang namanya perpuluhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan, supaya ada pembiayaan yang tidak terhambat di situ. Supaya ada makanan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, Bapak Ibu. Oke lah, mungkin kita lebih bahas ada. Tapi ada persediaan operasional supaya pelayanan tidak terhenti. Ketika ada makanan di situ, kamu tes saya. Bahasa sederhana begitu. Tes saya, uji saya. Bayangkan sampai Tuhan bilang, coba kamu tes saya. Coba kamu tes. Kapan kita bilang perpuluhan itu bila bisa ada dalam hidup kita? Waktu dia jumlahnya banyak? Tidak. Berapa yang kita dapat? Coba tes. Firman Tuhan bilang, semesta alam, apakah aku tidak buka? Bapak Ibu, sekali lagi tema kita tahun ini, Sinode mengatakan surga terbuka buat kita. Surga terbuka buat ekonomi kita. Surga terbuka buat setiap kerja kita. Surga terbuka setiap apa yang kita upayakan. Tapi dia bilang, apakah aku tidak buka bagimu? Aku tidak buka. Ada orang sulit mengatasi masalahnya, ekonominya, anak-anaknya, kebutuhannya, sulit. Tapi jangan tes yang lain, Bapak Ibu. Coba tes ini. Coba tes ini. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Bapak Ibu kita suka yang limpah. Kita bilang, ambil, kamu urus saja. Bapak Ibu kalau kita urus berlimpah, itu mau atau tidak mau, kita diajari untuk bisa memberi. Karena so limpah, so banyak. Orang yang tidak tahu memberi, tapi kalau dia sudah kelimpahan, dia akan bilang, oh yang kamu ambil saja. Itu contoh sama dengan orang yang makan, dia hobi makan, dia hobi sekali makan itu makanan. Tapi kalau dia sudah kenyang, biar enak, biar dia hobi, dia bilang, oh aneh kok, makan saja. Jadi konteks kelimpahan itu seperti itu.
Kalau kita sudah kelimpahan, biar dia kikir, tapi karena sobatnya kok pikir apa? Tapi kalau ada orang yang kikir, memang biar dia sobatnya dia paksa, biar dia musuh dia pelok. Tapi Tuhan bilang kita mengalami kelimpahan. Gimana mengalami itu? Bapak Ibu, mari kita uji Tuhan dalam konteks seperti ini. Berikan persembahan persepuluhan. Tapi kalau kita tidak memberi Bapak Ibu, ayat sebelumnya Bapak Ibu boleh lihat. Di ayat yang ke-7 berkata begini. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka kamu akan kembali. Maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bapak Ibu, ketika kita tidak memberi persepuluhan itu, kita sedang menipu. Seakan-akan kita mampu menipu Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan itu tidak bisa kita tipu. Seperti itu. Kamu telah kena kutuk. Kalau kita tidak memberi, sebenarnya kita terkutuk. Bagaimana supaya persepuluhan itu jadi berlimpah buat kita? Kita berikan persembahan itu dan supaya kita tidak kena kutuk. Supaya kita tidak kena kutuk. Kalau kita tidak memberi, maka kita kena kutuk, Bapak Ibu. Tidak mendapat sesuatu yang melimpah, bahkan surga tidak terbuka, bahkan berkat-berkatnya tidak turun atas hidup kita. Itu yang saya temukan. Tujuan dari perpuluhan itu tergenapi kata Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Di zaman, hari ini kita bicara tentang perpuluhan kebanyakan di perjanjian lama ya. Coba Bapak Ibu lihat di zaman Tuhan Yesus. Kalau tidak salah coba Bapak Ibu bisa tayangkan di Matius 23:23. Matius 23 ayat 23 berbicara juga perpuluhan. Iya, kita baca 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintang kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu, di zaman Yesus melihat orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat itu mencanangkan tentang perpuluhan. Berarti di zaman Yesus waktu itu Yesus tidak mengabaikan itu perpuluhan. Perpuluhan di zaman Yesus tetap ada, tetapi yang Yesus salahkan adalah mereka terlalu utamakan yang menguntungkan dalam perut dan mengabaikan tentang belas kasihan. Sebenarnya kalau perpuluhan itu mereka terima dan mereka bagikan juga kepada anak-anak yatim, janda-janda, itu tidak salah. Yesus melihat mereka menjalankan perpuluhan, tetapi keadilan itu tidak terjadi. Dorong istri, dorong keadaan rumah tangga itu lebih makmur, dan mereka abaikan tentang lingkungan mereka. Dari situ Bapak Ibu, bahwa Yesus itu mengetahui bahwa perpuluhan itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah manakala penggunaan perpuluhan. Penggunaan perpuluhan yang mengarah ke tidak keadilan, tidak ada belas kasih, diabaikan tentang orang-orang yang harus dibawa. Jadi Bapak Ibu, saya rindu Bapak Ibu kita semua ini mengalami dampak dari perpuluhan itu. Saya percaya ketika kita hidupi ini, kita mengalami perpuluhan itu, Tuhan
kan banyak hal yang tidak mengerti. Kalau dulunya kita orang coba menanam tidak jadi. Kalau dulunya kita mungkin dia jadi. Karena ada kalanya iblis juga bisa memberkati kita, Bapak Ibu. Bukan cuma Tuhan. Caranya iblis memberkati, dia kasih banyak tapi kita nangkap angin. Bapak Ibu, coba kalau kita tahu bahwa kita dapat banyak. Tapi ketika kita dapat banyak, kemudian kita mendapat sebuah malapetaka yang pembiayaannya cukup luar biasa. Bapak Ibu bisa sadari, iblis bisa memberkati kita dengan gaya seperti ini. Karena kekuasaan iblis itu, dia bilang sama Tuhan, segala ini menjadi milik. Kalau engkau sembah aku, jadi milikmu. Dia punya kekayaan. Tapi Bapak Ibu, kekayaan yang dimaksud dari Tuhan ini, kelimpahan dari Tuhan ini, sekalipun kita dalam masalah, tapi kita mengalami sukacita. Sekalipun bentuknya tidak dalam bentuk materi. Di tengah-tengah kesulitan kita tetap kuat sebab itu berkat yang melimpah. Berkatnya bukan dalam bentuk materi, Bapak Ibu, bisa saja dalam bentuk hal-hal yang kita alami. Tetapi utamanya kita komitmen dengan perpuluhan yang ada. Perpuluhan di sini bukan cuma bicara tentang uang, ya, tapi juga tentang waktu, pikiran kita. Semuanya tujuannya supaya hukum kasih dicanangkan dalam hidup kita. Perpuluhan ini tujuannya untuk kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Kita komitmen. Karena apa yang kita miliki adalah milik Tuhan yang Tuhan sedang percayakan. Hidup kita ini adalah sebuah kepercayaan. Hidup yang kita hidup adalah sebuah mandat yang Tuhan percayakan. Sekali lagi kita Paulus berkata bahwa orang yang dapat dipercaya, firman Tuhan bilang, akan banyak berkat. Orang yang gampang dipercaya, orang yang mudah dipercaya. Contoh di sekitar kita, Bapak Ibu, orang yang mudah dipercaya, orang akan dipaksa-paksa. Kamu yang pegang, kamu yang pegang, kamu yang pegang, kamu yang pegang. Padahal sebanyak yang dia pegang, tapi dipaksa kamu yang pegang. Karena dia mudah dipercaya. Itu logika, masuk akal. Dan itu fakta. Tapi kalau yang tidak dipercaya, Bapak Ibu, itu akan direm. Saya coba ini, saya coba ini. Kalau dicoba 1-2 kali tidak lolos, maka dia selamanya tidak akan lolos. Itu manusia, apalagi Tuhan. Amin. Manusia so selektif seperti itu, apalagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari bawa sebuah hidup yang bisa mempersembahkan, jangan semua, 1/10 hidup kita, 1/10 persembahan kita kepada Tuhan. Saya percaya, Yakub bilang, kalau aku sampai dikasih makanan, sampai aku pulang sampai ke rumah, dan buktinya dia pulang rame-rame, disambut oleh Esau. Dia bilang, siapa yang banyak ini? Orang bilang, firman Tuhan bilang, siapa yang banyak itu? Kakaknya tanya, dia adalah orang-orang yang aku dapatkan waktu dia pergi. Dia adalah anak-anakku, dia adalah istriku, dia adalah kawanan domba saya. Kekayaan yang aku miliki, sehingga dia taruh sebagai sebuah tubuh, dia kasih 1/10 kepada kita. Kenapa dia kasih? Karena dia tahu, dia datang kosong, dia pulang bawa banyak. Itulah sebuah wujud pernyataan, pengakuan bahwa Tuhan yang pelihara hidup Yakub. Demikian hidup saya dan saudara. Hari ini, mari ketika kita memulai dengan sebuah komitmen, saya percaya hari ini mungkin kita tidak punya apa-apa, tapi percaya orang yang komitmen dengan Tuhan, Tuhan akan bawa dari level yang 0 itu menjadi level yang naik. Itulah janji Tuhan. Sebab itu lewat kebenaran firman Tuhan ini, biarlah akan memberkati saya dan saudara. Dan mungkin kesempatan ini ada yang perlu ditanyakan, saya akan bukakan supaya saya bisa
menangkap kira-kira apa yang perlu ditanyakan, kesempatan saya buka. Ya.